Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Mohon maaf mungkin mengganggu kesibukan dari Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi tujuan saya menjumpai Ibu pada pagi ini nih, saya ingin membahas terkait kegiatan lanjutan dari pengelompokan aset sekolah kita. Yang mana kita kemarin kan sudah mengelompokkan aset sekolah kita ya Bu ya. Ya, kita banyak sekali punya aset, itu kita punya aset dari modal manusia, modal sosial, fisik, agama dan budaya, lingkungan alam, serta modal finansial gitu ya. Nah, pada kegiatan lanjutannya ini kami ini merancang sebuah program yang nantinya berdampak positif kepada murid. Nah, di sini sesuai dengan kegiatan lokal 5 yang sudah kami jalankan pada bulan kemarin ini, saya merancang tentunya melihat latar belakang dari kondisi keadaan sekolah kita ya Bu ya. Nah, di sini saya memberi nama Garasi 1000, yang mana artinya adalah gerakan literasi setiap hari Rabu. Nah, yang tujuan dari program ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi anak dalam membaca dan menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibaca. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang program Garasi 1000 ini? Menurut saya program ini bagus, dan saya berharap bisa diterapkan di sekolah kita ini untuk kemajuan kita ke depan. Ya, terima kasih Bu kalau Ibu rasanya setuju untuk program yang ini, karena memang Garasi 1000 ini sudah saya jalankan di kelas saya, di kelas 4, yang mana pada setiap hari Rabu anak-anak ini mereka sudah mengisi jurnal membaca mereka. Jadi cerita apa saja, buku apa saja yang sudah mereka baca, mereka isikan kepada jurnal membaca. Kemudian pada pagi setiap hari Rabunya sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai itu mereka menceritakan kembali cerita yang sudah mereka baca di buku. Nah, memang respon dari anak-anak juga mereka antusias ya Bu ya untuk menjalankan program ini. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana kalau misalnya Ibu kira-kira setuju, bagaimana kalau program Garasi 1000 ini kita lakukan untuk program kita jadikan sebagai program sekolah? Sangat bagus sekali program ini kita laksanakan di sekolah kita. Saya berharap program ini bisa kita lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita rangkul semua guru kan, untuk membawa anak-anak melaksanakan program Garasi 1000 ini. Ya, terima kasih Bu atas dukungan Ibu, atas respon positif dari Ibu yang sudah menyetujui akan program Garasi 1000. Berarti nanti kedepannya kita akan berdiskusi kembali dengan rekan sejawat yang lain ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Jadi di sini sesuai dengan yang sudah saya koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, yaitu tentang rencana pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, sebelumnya mungkin saya bagikan dulu lembaran rencana programnya. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami ini membuat program literasi yang namanya saya kasih nama Garasi 1000. Itu singkatan dari gerakan literasi setiap hari Rabu di sekolah kita. Nah,
di sini tujuannya adalah ingin meningkatkan keterampilan membaca dan bercerita murid. Kemudian di sini latar belakangnya yaitu kenapa saya memilih program ini adalah karena melihat dari data hasil rapor pendidikan kita yang tahun 2023 itu masih rendah. Kemudian murid ini kurang menyukai kegiatan menulis. Kemudian juga kurang percaya diri pada saat mereka menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, jadi diharapkan tujuan dari program ini yang pertama bisa meningkatkan kemampuan literasi murid, kemudian meningkatkan kemampuan membaca dan berceritanya, kemudian meningkatkan keberanian tampil di depan umum, dan meningkatkan kemampuan dalam menyimak sebuah cerita. Nah, yang mana langkah kegiatannya dari Garasi Seribu ini adalah pertama tentunya diawali dengan sosialisasi kepada murid apa sih program Garasi Seribu ini. Kemudian yang kedua, murid dibebaskan untuk memilih satu buku cerita dari perpustakaan, boleh dari kode baca atau boleh juga dari internet. Nah, buku ini nantinya dibaca tuntas selama 1 minggu. Nah, setelah mereka membaca pada setiap hari Rabunya, salah satu murid ini akan menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca selama 1 minggu. Untuk memudahkan murid ini dianjurkan untuk mengisi jurnal membacanya. Nah, kemudian yang terakhir, bagi murid yang berani bercerita, mereka akan diberi gelar yaitu Star of the Week Tell a Story yang didokumentasikan dan kemudian dipajang di mading kelas. Kira-kira itu gambaran dari Garasi Seribu. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran atau mungkin masukan dari program ini, saya persilahkan. Ya, yang ini kita laksanakan sesuai jenjang kelasnya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Dan mungkin kalau untuk kelas rendah kan mungkin belum bisa menceritakan kembali gitu kan. Ya sesuaikan dengan kemampuan aja, mungkin bisa dengan membaca bersama atau dengan kitanya gurunya yang membaca nyaring gitu kan. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan membaca. Tapi mungkin kalau ada yang kelas 4, 5, 6 mereka mungkin sudah mampu untuk menceritakan kembali. Dan kemarin sudah koordinasi dengan kepala sekolah setuju untuk menjadikan program ini salah satu program di sekolah kita. Karena kan memang kita di sekolah kita pagi hari Rabunya kan belum ada program gitu kan. Dan ini juga merupakan program kurikuler, bisa dimasukkan ke dalam jam pelajaran. Mungkin ada masukan untuk langkah kegiatannya atau sarannya? Bu, saya dari wali kelas 2 minta untuk yang kedua. Yang pertama yaitu karena kelas 2 membacanya itu kan belum saat penanda, ada kekurangan. Kita di kelas 2 itu kami bersiap perpustakaan untuk membaca, ya, 1 jam dan 2 jam untuk membaca di perpustakaan. Apa yang dia suka di situ bisa mengambil tema atau buku bacaan, dongeng dan lain-lain, supaya untuk beri semangat belajar membaca itu ya supaya lebih lancar lagi. Ya, itulah Pak salah satu tujuan dari program Garasi ini, kan Garasi Seribu ini. Jadi memang tujuannya biar anak-anak ini ya gemar membaca lagi. Dan memang Garasi Seribu ini saya udah menerapkan gitu di kelas 4 gitu kan, dan responnya sama anak-anak ini positif. Mereka jadi kadang sebelum saya masuk ke kelas itu mereka udah di dalam kelas mereka baca gitu dan nggak main-main. Mungkin memang ada yang main-main tapi banyaknya ada yang membaca gitu, semuanya main gitu.
Tapi mungkin yang perlu kita siapkan ini adalah mading di kelas dan juga pojok bacanya, kan? Yang perlu kita siapkan itu pojok baca. Kalau rak-rak kan kita rak bukunya kan udah ada ya di kelas masing-masing kan ya. Nah, tinggal memperbaiki aja. Kemudian kalau buku ceritanya kan kita kemarin dapat bantuan dari Kemdikbud kan itu banyak ya, jadi itu bisa kita manfaatkan gitu. Banyak kan belum manfaatkan ya. Dan mungkin kan kalau misalnya kayak mungkin kayak anak kelas 5, anak kelas 6 gitu kan udah ada punya HP gitu kan. Mungkin kalau mereka pengen baca ceritanya yang di internet pakai HP orang itu juga silakan. Jelas kita nggak menuntut anak harus cerita ini gitu, enggak. Kita sesuaikan dengan keinginan anak ini pengennya yang gimana. Dalam membaca ini itu juga harus punya pendekatan. Nah, benar. Karena nanti dalam membaca itu anak itu harus memperhatikan tanda baca, karena kebiasaan hari-hari itu tanda baca itu terlewati, koma, tanda tanya, tidak tahu di mana berhenti. Iya, betul. Nah, itulah salah satu tujuan kita juga kan untuk memperbaiki dari cara membaca anak tadi gitu. Nah, tapi pelaksanaannya ini kalau misalnya kita kumpulkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 di lapangan itu kan rasanya kurang efektif. Nah, jadi alangkah baiknya itu kita lakukan di kelas masing-masing pada setiap hari Rabunya. Mungkin kita kan masuk jam 8 ya kan, jadi jam 8 sampai jam 8 atau mungkin 15 menit aja lah untuk menyampaikan mereka bercerita. Cukup satu orang aja untuk setiap minggunya. Untuk kelas 1 mungkin kalau mereka belum, mungkin bagi yang sudah ada yang bisa bercerita kan dibolehkan juga untuk bercerita. Berarti programnya kontinu. Benar, programnya kontinu berkelanjutan. Sama dengan kayak kalau Kamis kan kita tadi kan acara pramuka gitu kan, sama lah seperti itu. Program. Nah, ini termasuk program. Boleh di program Di kelas 1 sudah kakak mulai juga cara anak-anak baca. Anak-anak itu semangat. Ini di kelas 1 2 membaca nyari juga ya. Mungkin membaca gurunya yang membaca nyari, boleh juga membaca bersama gitu kan. Mungkin mana yang udah ada bisa membaca bisa juga. Gimana Bapak Ibu? Terus Baik, alhamdulillah kalau programnya sekiranya setuju dan bisa kita laksanakan, mungkin kita sepakati saja kapan bisa kita mulai program ini. Besok Atau setelah libur ini kita mulai setelah libur ini mulai kita setelah libur lebaran ini lah ya, kita mulai sama-sama untuk melaksanakan program literasi. ini yang termasuk pembelajaran tentang bahasa Indonesia deh ya. Benar. Nah, di luar itu kan nggak bisa kan seperti matematik. Ini sudah ini literasi, baca. Mungkin nanti bisa kita masukkan ke numerasi, boleh juga. Mungkin nanti setiap hari Sabtu, setiap upacara Sabtu kita senam ya, mungkin kayak senam untuk permainan numerasi gitu kan. Bisa juga nanti kita selipkan di kegiatan numerasi. Jadi sebelum belajar itu kita membaca dulu Ya. Jadi nanti setiap hari boleh bapak yang membaca Setiap hari Rabu, setiap cukup seminggu sekali hari ya. Jadi anak-anak itu membacanya sebelum hari Rabu mereka udah membaca. Jadi hari Rabu itu mereka udah siap lah untuk tampil apa sih yang udah dibaca sama orang itu. Ya, mungkin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai, kita melakukan tepuk puasa dulu. Bisa? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga
bersosialisasi tentang kegiatan literasi. Nah, sebelum melanjutkan tentang apa itu kegiatan literasi, kalian tahu literasi itu apa? Kegiatan literasi itu apa? Tidak tahu? Oke, berarti Ibu kenalkan dulu. Kegiatan literasi itu kemampuan kamu dalam membaca dan memahami sebuah isi bacaan. Itu namanya literasi. Kemampuan apa? Membaca dan memahami isi dalam bacaan. Itu namanya literasi. Nah, untuk kegiatan literasi ini, Ibu memberi nama kegiatannya itu adalah Garasi Seribu. Apa ini Garasi Seribu? Garasi Seribu adalah singkatan dari Gerakan Literasi Setiap Gerakan Literasi Setiap Hari Rabu. Nah, mendengar dengan kegiatan ini, perasaan kalian bagaimana? Perasaan kalian gimana? Senang? Ada yang nggak senang? Randy, apa perasaannya? Nah, pengen tahu lebih dalam lagi gimana cara kegiatannya? Pengen? Ya, sebelum kita memulai, kita melakukan tepuk puasa dulu. Bisa? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Oke. Nah, alhamdulillah kalian ini perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6 bisa hadir kumpul di ruang kelas 4 ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih atas waktunya yang telah kalian berikan kepada Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan atau kita akan bersosialisasi tentang kegiatan literasi. Nah, sebelum melanjutkan tentang apa itu kegiatan literasi, kalian tahu literasi itu apa? Kegiatan literasi itu apa? Tidak tahu? Oke, berarti Ibu kenalkan dulu. Kegiatan literasi itu kemampuan kamu dalam membaca dan memahami sebuah isi bacaan. Itu namanya literasi. Kemampuan apa? Membaca dan memahami isi dalam bacaan. Itu namanya literasi. Nah, untuk kegiatan literasi ini, Ibu memberi nama kegiatannya itu adalah Garasi Seribu.
adalah singkatan dari Gerakan Literasi Setiap Gerakan Literasi Setiap Hari Rabu. Nah, mendengar dengan kegiatan ini, perasaan kalian bagaimana? Perasaan kalian gimana? Senang? Ada yang nggak senang? Randy, apa perasaannya? Senang? Pengen tahu lebih dalam lagi gimana cara kegiatannya? Pengen? Tapi sebelum kalian mengetahui bagaimana rangkaian kegiatan Garasi Seribu ini, Ibu punya angket membaca minat baca. Ini kamu isi sesuai dengan hati nurani kalian, sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, di sini ada 30 pertanyaan. Ya, ada berapa? 30 pertanyaan. Pertama yang perlu kamu isi adalah identitas. Apa identitas? Nama. Dan juga kemudian kamu isi nomor 1 sampai nomor 30 dengan cara mengasih tanda silang di bacaan SS, di bacaan S, di bacaan KS, atau di bacaan TS. SS ini apa? Benar. SS adalah sangat setuju. S ini apa? KS? Benar, kurang setuju. TS? Berdasarkan per 30 pernyataan ini, kamu isi dengan cara disilang berdasarkan hati nurani kalian sendiri. Bisa? Ini bagian satu orang dapatkan. Terima kasih karena kalian sudah mengisi angket minat baca ini. Besok kita akan kumpul kembali untuk membahas terkait minat baca yang sudah kamu isi. Nah, dari program Garasi Seribu yang ada di sekolah kita ini, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Enggak penasaran? Nah, yang bikin kamu penasaran apa? Garasi Seribu itu apa? Oke. Garasi Seribu itu gerakan literasi setiap hari Rabu. Nah, jadi nanti pada setiap hari Rabu, ya, seminggu sekali setiap hari Rabu, kalian adalah tugasnya kalian dibebaskan untuk memilih satu buku cerita. Boleh ceritanya itu yang ada di perpustakaan, boleh yang ada di pojok baca, kemudian boleh juga kalau mau baca cerita yang ada di internet, boleh. Bebas kamu pilih yang mana. Kemudian setiap hari Rabunya, ya, setiap pagi hari Rabunya, kamu menceritakan kembali tentang cerita yang sudah kamu baca. Nah, untuk mempermudah kalian menceritakan kembali cerita yang sudah kamu baca, itu kalian
diharapkan membuat yang namanya jurnal membaca. Di kelas 4 sudah diterapkan kan seperti itu? Mengisi jurnal membaca. Jurnal membaca itu apa? Oke. Jurnal membaca itu isinya adalah ringkasan dari cerita yang sudah kamu baca. Terdiri dari ada yang pertama judul, kemudian ada nama penulis, kemudian ada penerbitnya siapa, ya. Kemudian ada ringkasan cerita. Nah, dari jurnal membaca itulah nanti kamu menceritakan kembali cerita yang sudah kamu baca. Nah, ini dia. Pada kalian anak-anak yang berani, yang berani untuk menceritakan kembali di depan, ya, itu kalian dikasih gelar yang namanya Star of the Week, Tell a Story. Ya, kalian dikasih gelar namanya Star of the Week, Tell a Story. Ya, artinya bintang cerita dalam satu minggu itu. Bintang cerita dalam satu minggu. Nah, ini nanti kamu akan didokumentasikan, ya, akan difoto, kemudian dipajang di kelas masing-masing, di mading kelas masing-masing. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Gimana perasaan kalian mengetahui garasi 1000 lebih lanjut? Oke, jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini nantinya bisa terrealisasi dengan baik. Hari ini sampai di sini. Besok kita ada pertemuan lagi untuk membahas tentang angket minat baca yang sudah kalian isi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sepuasa Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. semangat? Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita membahas tentang angket minat baca yang sudah kamu isi. Ini kemarin kamu isi ini ya, dengan mengisi dari yang sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, setelah ibu baca, jadi jawaban kalian ternyata ini tidak ada salah dan benar, ya. Ini tidak ada salah dan secara keseluruhan jawaban kalian ternyata positif. Ya, ternyata secara keseluruhan jawaban kalian adalah jawaban yang positif. Kita tinjau satu per satu. Nampak tulisannya? Nampak. Oke, kalau nampak nggak perlu dibesarkan, besarkan lagi. Besarkan, oke. Nampak jelas ya? Nah, ternyata dari soal yang pertama, coba dibaca. Nah, yang menjawab saya sangat setuju ada 19 orang. Yang setuju ada, dan yang kurang setuju ada 3.
saya berada. Benar seperti itu? Menurut hati nurani atau ya ini jawabannya ini yang benar ini adalah memang menurut hati nurani? Kalau begitu tunjukkan perilaku kalian yang seperti nomor 1. Yang nomor 2. Saya malas membaca buku. Yang malas membaca buku. Ternyata jawaban kalian yang tidak setuju ada 2. yang kurang setuju 3. Nah ini juga positif. Ternyata kalian semuanya tidak malas membaca Buku. benar. Kalau benar menurut kalian seperti itu, tunjukkan perilaku kalian seperti nomor 2. Jangan hanya diucapkan, tetapi dilakukan. Yang ketiga, saya cepat bosan jika membaca buku. Jawabannya banyak yang positif, yaitu tidak setuju. Jadi menurut kalian membaca itu tidak cepat bosan. Yang membuat kalian tidak bosan saat membaca itu apa? Ceritanya menarik. Karena ada gambarnya. Yang lain? Selain ceritanya menarik, karena ada gambarnya, apa yang membuat kamu tidak bosan? Tempatnya gimana? Kamu nyaman membaca di lingkungan tempat yang bagaimana? Terus? Sepi. Terus? Bersih, sepi, rapi. Gelap. Kamu suka baca di tempat yang gelap? Kalau membaca, seharusnya kita di tempat yang bagaimana? Supaya apa? Betul, supaya matanya tidak sakit. Kalau kita membaca di tempat yang gelap, mata kita akan cepat menjadi rusak. Lanjut yang keempat. Saya selalu bersemangat dalam membaca buku. Ini jawabannya juga positif semuanya ini. Sangat setuju dan setuju benar seperti itu. Apa yang membuat kamu semangat dalam membaca? Agar mendapatkan nilai yang bagus, kata Farhan. Yang lain? Itu jawabannya ya. Di sini tidak ada yang salah. Semua jawabannya betul. Mau kamu jawab tidak setuju ya benar, karena itu sesuai dengan hati nurani kalian. Jadi kalau secara keseluruhan ibu lihatnya itu semuanya sudah positif ini. Yang kelima, saya perlu nilai baik, jadi saya harus rajin baca buku. Benar seperti itu kalian? Sekali ya kalian ini. Kemudian yang keenam, saya merasa wajib baca buku karena saya anak sekolah. Sama setuju ya. Jadi membaca itu bukan hanya untuk anak sekolah saja sebetulnya, tapi untuk semua orang. Membaca itu untuk apa? Mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan sebuah informasi. Kemudian selanjutnya, sebagai siswa SD, saya tidak harus baca buku. Ternyata yang bilang setuju ini satu orang, kira-kira siapa ya? Siapa? Kenapa menurut kamu tidak harus baca buku? Dibantu. Oke, kita lanjut ya yang nomor 8. Saya harus baca buku karena membuat saya pintar. Jadi kalau kamu ingin pintar, rajin-rajin baca. Kemudian saya masih kelas 4, tidak perlu banyak membaca buku. Semuanya penuh kotaknya ya. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju, ada yang kurang setuju, dan ada yang tidak setuju. Rata-rata jawabannya positif ya. Jadi menurut kalian rata-rata itu masih kelas 4 itu harus rajin membaca.
Kemudian selanjutnya saya tertarik dengan buku pengetahuan. Oke, nomor 10. Baca buku itu hanya untuk siswa yang pintar. Jadi untuk siswa yang bagaimana membaca buku ini? Betul, semua. Bukan hanya yang pintar saja, tetapi bukan juga hanya yang kurang pintar. Ada yang siapa? Kita nggak membahas orang gila. Kamu mau dibandingkan dengan orang gila? Mau disandingkan dengan orang gila? Kalau ibu nggak mau ya. Kalau ibu nggak mau disandingkan dengan orang gila. Lanjut. Saya tertarik dengan buku-buku pengetahuan. Yang sangat setuju ada 18 orang, yang setuju ada 9, dan yang kurang setuju ada 2. Yang membuat kurang setuju ini kenapa? Selain buku pengetahuan, kalian suka baca buku apa? Cerita yang gimana? Cerita yang gimana? Cerita rakyat. Dongeng. Lanjut. Lebih asik nonton TV daripada membaca buku. Berarti kalau di rumah hidup TV, kemudian ada buku, kamu harus pilih yang baca buku daripada yang nonton TV. Nah, coba. Nah, berarti kamu harusnya jawabnya yang mana? Yang kurang, yang sama setuju atau yang setuju? Tapi kamu yang ngisinya yang mana? Tidak setuju kan? Nah, memang mungkin menurut hati nurani kamu itu tidak setuju, tapi apa kamu melakukan yang seperti itu? Yang membuat asik menonton TV itu kenapa? Betul. Ada sinetron. Ada berita. Berarti mana yang lebih asik, nonton TV atau baca buku? Kita lanjutkan ya. Saya sedang ingin membaca buku di perpustakaan. Apa yang membuat kamu ingin membaca di perpustakaan? Bukunya lengkap. Apa? Menarik. Apa yang membuat menarik? Bukunya. Apa? Banyak gambar. Kemudian gimana? Biasanya gimana? Hiasan perpustakaan kita gimana? Menurut kamu membuat menarik tidak? Kurang menarik ya? Berarti besok kita menarikkan lagi perpustakaan. Lanjut. Buku komik lebih menarik dari buku pelajaran. Setuju? Menurut kalian buku pengetahuan lebih menarik
memang tidak